Musyawarah Nasional atau Munas ke-8 Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia akan digelar pada Rabu 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum periode 2021-2026. Dua kandidat yang akan berlaga memperebutkan kursi Kadin 1 adalah Anindya Novian Bakri dan Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuningrat. Siapapun yang terpilih nanti, sejumlah tantangan dan harapan sudah menanti. Guna mengetahui lebih jauh visi dan misi yang diusung para calon ketua umum Kadin, berikut wawancara eksklusif pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, Maria Yuliana Benyamin, dengan Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuningrat. Terima kasih sekali Pak, kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kita tahu Pak Arsyad ini juga akan mempersiapkan diri menuju Kadin 1. Tapi tergelitik, ada satu pertanyaan gelitik gitu. Apa yang membuat Pak Arsyad mau mencalonkan diri jadi Kadin 1? Saya sendiri awalnya kaget juga, Mbak. Kenapa? Karena jadi kalau bicara kehidupannya ada 3 track dalam saya. Ya. Satu hal selama ini sejak saya umur 48, ya, saya menanyakan diri saya sendiri, katanya mungkin midlife crisis kali ya dibilangnya. Gitu. Mikirin gimana, apa sih what's next in my life gitu. Nah, terus saya baca satu buku yang namanya Halftime. Ya. Dan buku ini menjelaskan paling sedikit mengatakan bahwa how to become your life good to great katanya. Ini pribadi ya. Apa sih legacy yang ingin ditinggalkan? Karena dalam kehidupan itu katanya ada babak pertama dan babak kedua. Nah, biasanya kalau bertanya-tanya itu di tengah-tengah, half time. Kalau main bola kan babak pertama, babak kedua, half time. Katanya strategi berubah dalam kehidupan gitu. Nah, babak pertama kehidupan kebanyakan ya bicara ingin jabatan, ingin materi, ingin ya seperti itu kan, kerja gitu. Tapi kerja untuk itu gitu kan. Terus kalau babak kedua pertanyaan lebih kemana, mengatakan mau ngapain ya? Gitu. What impactful things that you can do in your life that you will be remembered by, ya kan? Nah itu yang ada di benak saya selalu. Terus one track of my mind lah ya. Terus yang kedua adalah pada waktu akhir tahun lalu, bulan Oktober lah waktu itu, seorang senior di Kadin menelpon saya, tiba-tiba out of the blue, bilang, Jad, pikirin jadi ketua umum Kadin. Itu nggak pernah saya kepikir kan. Sama sekali, I never thought about it. Bahwa saya sebagai wakil ketua umum Kadin pada saat ini, bidang pengembangan usaha nasional, dan sebelumnya waktu zaman Pak Hidayat saya pernah menjadi ketua dana dan sarana gitu ya. Jadi Kadin is not new for me dalam arti kata itu. Cuman memang waktu Mas Gembong waktu itu ketua umum, saya nggak ikut di dalam pengurusan. Waktu Rosan saya masuk lagi gitu. Nah, kaget juga saya gitu. Tapi akhirnya kan biasa, Mbak. Kalau somebody bilang sesuatu, dibilang nggak dipikirin juga enggak. Pas masuk kan masuk ke dalam sini kan, masuk otak. Akhirnya kepikiran juga kan, tapi ya udahlah gitu kan. Tapi saya waktu sempat nanya, loh kenapa nih kok mikir ngomong begitu gitu kan. Oh baru tahu akhirnya, waktu itu kan ada keinginan, ya rupanya Pak Rosan pertama mau menteri, akhirnya diinikan untuk menjadi dubes gitu kan. Jadi gara-gara hal tersebut lah gitu kan. Nah jadi, tapi itu kan mulai masuk ke dalam otak saya. Saya masih ingat, udah saya bilang nanti aja gitu kan, pikir. Tapi is there, gitu. Sempat kepikir dan bicara itu. Nah, itu ada pikiran yang masuk dari seseorang senior ya ke dalam saya. Yang track ketiga adalah kesehatan saya. Karena waktu itu di Desember akhir, saya pertengahan Desember sebetulnya. Unfortunately, ya saya dapat COVID. Kaget juga pas saya lihat hasil, kaget, ya kan.
karena saya rajin swab Mbak, ya kan, saya rajin di itu, tapi mungkin itu karena rajin itu juga, CT saya nggak begitu rendah kali ya, tapi udah ketahuan duluan lah istilahnya. Tapi dari situ, takes maybe 2 weeks before saya pulang ke rumah, saya masuk rumah sakit, saya isolasi mandiri akhirnya, terus akhirnya saya baru pulang ke rumah. Nah dalam proses itu dokter juga bilang, Mas tolong Pak dicek deh, kita cek, karena darah saya juga mengental. Ya kan, karena COVID itu. Sudah mengental, tapi dengan ini tambah mengental. Nih mengantisipasi lebih baik dicek lah, dia bilang, apanya? Jantungnya. Jadi kateter lah saya, Mbak. Ya kan, pas kateter, itu juga kateter Mbak, itu sendirian. Karena saya pikir simpel kan, saya pikir waktu itu ya, mau cek-cek aja kan. Jadi pas istri saya tanya juga, saya bilang, nggak ada, I'll do it myself sana. Udah datang biasa. Pas di kateter, tengah jalan, tangan udah begini gitu kan. Tangan begini, terus ini lagi, tiba-tiba dokter bilang, Pak ini ada blockage. Pertama dibilang 1, terus Pak 2, 3 Mbak akhirnya. Oh ya? And itu 75%, 80% blockage gitu. Wow, terus si dokter nanya seketika di situ kan, gimana Pak, mau kita ini dulu atau langsung mau di stand? Gitu. Saya bilang, tanggung dok, udah begini, udah masukin, saya bilang stand aja dok gitu kan. Cuma lupa, belum tanda tangan itu kan, kalau operasi itu kan mesti approval tuh. Persetujuan itu. Tapi tangan di sini kan, nggak bisa begini sampai, saya bilang, dok gimana tangan gitu? Sampai saya bilang sama dokter, kebetulan saya ada ajudan saya yang nungguin, karena nggak ada istri, saya pikir nggak ini. Sampai, dok boleh nggak ada yang tanda tangan? Karena tangan harus tanda tangan lah, di stand lah 3. Gitu. But I'm very thankful dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa itu kan saya diberikan second chance sebetulnya. Karena kalau saya nggak tahu ya, tiba-tiba serangan Mbak, dan ada some of my friends kejadiannya adalah serangan jantung, udah negatif, tiba-tiba meninggal. Ya, jadi itu bersyukur saya. Nah, 3 track di dalam pikiran saya inilah yang saya pikir mungkin saya bilang, apakah ini panggilan untuk saya yang dikatakan untuk jadi ketua umum Kadin. Saya tes, waktu itu makan, biasa kita setiap hari Minggu tuh saya kalau makan siang, saya, istri, dan anak-anak semua. Karena kita janjian lah, mau kemana-mana, tapi yang penting hari Minggu kita sama-sama gitu kan, supaya kita ada diskusi. Nah, dalam diskusi itu saya bilang sama istri dan anak-anak, Papa gini nih, tawarin untuk ketua umum Kadin gini-gini. Akhirnya terus gimana, mereka semua mendorong. Ayo Pak, lakuin Pak, gini-gini, this is something you can do. Kan saya cerita nih, apa yang saya di track in my mind dan apa yang ini. Jadi kalau mau dibilang, seluruh pemegang saham dan komut semuanya approve, kan, mendorong istilahnya, dalam arti kata anak-anak, istri dan anak-anak saya. Terus saya tes lagi, saya bilang, saya ngomong partner saya, 3 of my partners di situ, saya bicara, juga mendorong. Habis gitu, kurang lagi saya ngomong lagi sama teman-teman manajemen yang lain, saya bicara, ini begini kan saya itu. Dorong juga. Saya bilang, apakah ini kok semua ini? Maybe this is it gitu. Nah, akhirnya itulah yang akhirnya saya putuskan. Saya ketemu Pak Rosan. Saya bilang, San, gue ikutan deh dalam pemilihan ketua umum. That's how. Dan akhirnya sampai sekarang. Sampai hari ini. Dan itu waktu saya bilang ke Rosan, mungkin itu was February or March ya. Jadi baru tahun awal ini kan, Februari lah kalau saya bicara saya ini. Dan langsung saya juga temuin Mas Anin, karena kan pernah waktu zaman di mana, saya lupa, Rapimnas di Solo, waktu itu ada 3 tahun yang lalu. Ada 2 orang yang datang saya bilang mau jadi ketua umum waktu itu. Satu adalah Mas Anin, kedua Mas Lutfi. Kedua-duanya teman kan. Jadi saya pikir Pak Lutfi udah jadi menteri ya kan, tinggal Pak Anin kan. Saya datang Anin, saya minta dia ngomong sama Anin bahwa intinya Nin, saya mau ikutan nih. So itulah. Oke, jadi kalau lihat tadi Pak Arsyad juga sempat mengatakan soal orkestrasi. Orkestrasi ini menjadi penting.
Nanti Bapak yang akan mengorkestrasi seandainya terpilih. Apalagi juga saya lihat slogan-slogan untuk menjadikan Kadin sebagai rumah bagi pengusaha itu kan terdengar di mana-mana ya Pak. Dan itu ingin diwujudkan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan kepentingan pengusaha besar semata, tetapi dari bawah gitu. Nah, kira-kira ketika nanti terpilih gitu ya, mendapatkan suara mayoritas. Amin, 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 amin. Nah, itu orkestrasi seperti apa yang ingin Bapak jalankan? Pertama gini, jadi waktu mulailah, ini kan tadi kan pikiran Kadinnya, saya mulai, ya this is me lah, selalu kalau udah begitu, saya lihat, sejarahnya gimana ya? Gitu. I want to know the sejarah, karena kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Ya. Saya lihat sejarahnya Kadin, gitu. Mulai Kadin kapan sih didirikan, gitu kan? So, awalnya oleh asosiasi untuk di Jakarta saja waktu itu. Akhirnya sampai dengan ada Kadin Indonesia, dengan ada undang-undangnya pada waktu itu kan. Itu sejarahnya kan. Dan sejarahnya waktu itu undang-undang itu pun hadir pada waktu itu pemerintah melahirkan 3. Satu adalah untuk pengusaha dengan nama Kadin, satu untuk pemuda namanya KNPI, untuk olahraga namanya KONI, gitu kan, kurang lebih 3 inilah yang menjadi itu. Nah, itu sejarah, ya kan. Ada sejarah lain juga saya lihat, tadi mungkin itu sejarah dari konteks regulasi dan pendirian, tapi sejarahnya Kadin juga saya lihat, apa yang terjadi ya dengan Kadin selama ini, gitu kan. So I take a look at that, sejarah. Lalu of course, karena ini jatuhnya dari undang-undang, ya kita mesti baca undang-undangnya juga kan. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang namanya arwah daripada the spirit of this law gitu kan ya. Karena ini kan penting untuk mengerti apa. Betul. Setelah membacanya juga penjelasannya apa gitu kan. Konteksnya apa sih gitu kan. Terus sampai saya dengerin lagunya juga, ada lagu Kadin loh, ada HM Kadin dan segala macam. Terus di situ kan, ini kan waktu zaman ayahnya Pak Haryadi Sukamdhani ya. Pada waktu itu Pak Sukamdhani, ya ini semua kan suatu proses sejarah kan, yang dimana akhirnya di situ juga ada kata-kata bagaimana pengusaha itu pejuang, ya pengusaha itu pejuang, menarik buat saya. Jadi saya lihat keadaan sekarang apa yang kita hadapi, ini adalah suatu perperangan, ya. Ini perang apa sih? Kita menghadapi 2 perang, perang kesehatan sama perang ekonomi. Ada 2 yang kita hadapi. Untuk itu, bagaimana kita memenangkan perang ini? Kita harus menang, kan gitu ya. Nah, pengusaha juga pejuang dong. Tadi katakan kan, untuk apa khususnya kalau bicara mengenai ekonomi. Tapi juga bisa berkontribusi terhadap yang namanya perperangan kesehatan tadi. Nah, terus dari situ saya lihat kembali, saya bilang mungkin kalau melihat undang-undangnya, lihat sejarah, tertera jelas sekali di dalam undang-undangnya bagaimana emphasize dalam undang-undang itu untuk bagaimana mengembangkan dan juga menciptakan yang namanya pengusaha UMKM ataupun pengusaha mikro, kecil dan menengah. Itu menjadi emphasize di situ. Selain of course other things di dalam undang-undang, menjadi tempat data informasi, sebagai tempat informasi untuk pengusaha, tempat ya istilahnya juga bicara sebagai mentoring, sebagai itu kan apa yang ada di dalam undang-undang itu. Saya juga nggak mau reinvent the wheel gitu kan. Jadi saya lihatnya oke, kalau begitu berarti secara eksternal kita menghadapi 2 ini, perang kesehatan dan perang ekonomi. Di sisi lain apa yang harus kita lakukan atas dasar itu, dan kalau kita baca undang-undang itu gitu kan. Nah makanya pertama saya mengatakan ini rumah kita loh, ini rumah pengusaha. Then the next question is, kalau ini rumah pengusaha siapa gitu kan, siapa sih kita gitu. Makanya saya katakan bahwa pengusahanya itu adalah pengusaha tadi, mulai dari yang mikro, kecil, menengah sampai besar ya. Itu adalah kitanya, berusaha. Tapi juga karena inilah industri, Kadin itu kan Kamar Dagang Industri dan Perdagangan kan, Kadin ya, Perdagangan dan Industri sorry. Nah, ini kan berarti kan semua industri harus diwakili di sini, tidak pandang bulu industri yang manapun, karena itu menjadi apa yang ada di dalam perekonomian kita. Ya. Nah jadi Nah dari situ oke, berarti pengusaha yang semua pengusaha, semua industri yang ada
Berarti kata-kata mulailah saya berpikir, ini mesti bicara inklusif nih. Itu tantangannya. Inklusif. Inklusif supaya kita mengingatkan kembali bahwa inklusivitas terhadap seluruh pengusaha. Dari mikro sampai besar, semua industri yang ada. Karena balik-balik lagi, selain itu, of course, satu lagi daerah ya. Karena penting sekali semua daerah juga gitu. Kita nggak bicara favoritisme terhadap satu daerah. Jadi dengan demikian, jelas sekali mengatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai tantangan yang berbeda, setiap industri mempunyai tantangan berbeda, setiap pengusaha dari yang mikro, kecil, menengah, dan besar mempunyai tantangan yang berbeda. Ini yang kita ada, ini kitanya, gitu kan. Nah, makanya saya katakan oke, inklusif, kata-kata inklusif, itu. Terus the next itu kata-kata saya mengatakan Kadin yang inklusif dan kolaboratif. Apa sih kolaboratif? Itu terus terang aja. Itu kan bahasa masa kini, Mbak. Kolaborasi, kolaboratif, ya kan, sharing. Tapi kalau kita lihat balik, sebetulnya itu kalau di undang-undang dikata kemitraan. Yep. Ya. Kalau bahasa dalam konteks nilai itu gotong royong. Jadi ini kan adalah gotong royong, kemitraan, this is kolaborasi sebetulnya. Kalau saya melihatnya gitu kan, saling membantu, saling bekerja sama, bersatu dan semua. Nah, pandangan itu, jadi kan bagaimana antara pengusaha bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Pengusaha besar dengan mikro dan kecil, ini bisa berkolaborasi. Nanti saya kasih beberapa contoh yang saya pikirkan gitu ya. Tapi ada kolaborasi. Juga kolaborasi antara yang namanya pengusaha diwakil oleh Kadin dengan pemerintah. Ya, dalam bahasa undang-undangnya kemitraan. Itu jadi kunci juga. Ya kan? Karena pemerintah dengan Kadin terus berkolaborasi, karena apa? Yang mengerti mengenai industri, yang mengerti tentang usaha di daerah, yang mengerti mengenai apa tantangan yang ada, kita lah mestinya. Karena kita yang pengusahanya kan, tapi kita harus sharing kepada si pemerintah. Pak, ini begini, kita mesti kasih masukan, ya kan? Di sini yang kata-kata kalau di Amerika katanya, di Amerika itu ada undang-undang lobis namanya, gitu kan? Indonesia nggak ada undang-undang lobis. Undang-undang lobisnya Indonesia adalah Kadin. Kalau bicara advokasi, bicara bagaimana ini, dan itu penting karena kalau nanti nggak ada masukan, ya kan, nanti bagaimana memutuskan suatu kebijakan, gitu kan? Ini makin menarik karena tadi sebenarnya Pak Arsyad udah singgung dua hal yang menjadi titik berat perekonomian kita sekarang. Satu, pertumbuhan yang inklusif, terus sama yang kedua pemerataan. Ya. Ini selama ini kan digaung-gaung terus nih Pak. Betul. Karena bicara pemerataan tadi, apalagi Kadin punya banyak elemen ya, pengusaha, dan itu banyak juga dari timur sampai barat. Dan kita tahu isu pemerataan ekonomi juga masih menjadi isu besar. Tadi Pak Arsyad sudah menyebut dua hal ini, saya pikir ini menjadi salah satu modal yang cukup baik karena Bapak paham sebenarnya, tahu apa sih sebenarnya yang mau dituju dari perekonomian itu. Karena saya believe, sorry Mbak, saya motong dikit. Kenapa? Karena at the end of the day, Mbak, Indonesia ini unik. Betul. So if we go back kepada founding fathers, satu sisi kita belajar tentang Pancasila, ya, dengan 5 silanya. Ini dalam loh, dalam sekali. Kebenekaannya, Bhinneka Tunggal Ika, dengan 5 sila, ini dalam. Satu adalah ideologi, ya kan, filosofi, dan juga adalah sebetulnya ekonomi. Betul. Ya, di sisi ini kita punya uniqueness. It's not kita kapitalisme mestinya, bukan kita juga sosialisme. We are right in the middle. Yang mana tetap bisa, ya istilahnya, adanya kesinambungan antara yang namanya pengusaha besar, tapi juga harus menjaga bagaimana kita membangun pengusaha mikro dan kecil. Betul. Di sisi inilah namanya ekonomi Pancasila. Gitu. Jadi sorry to cut you, but that's my thing. That's okay. Bicara soal kolaborasi tadi Pak, konkretnya seperti apa? Membangun tadi kolaborasi ekonomi. Iya. Jadi gini, tadi kan mungkin balik kepada saya katakan ini rumah kita. Saya katakan. Setelah ini rumah kita, nah, siapanya kita, saya sudah katakan tadi, semua pengusaha dan semua daerah dan juga ini. Nah dari situ mesti awal sebelum saya lari ke sana, saya ingin menginginkan bahwa harus dimengerti mengenai culture-nya, nilainya, ya. Karena disinilah penting supaya mindset-nya clear. Betul.
Oke, mindset Kadin harus clear. Nah, mindset Kadin itu adalah pertanyaannya saya anggap nih, saya waktu itu berpikir apa yang bisa menceritakan yang paling, katakanlah yang paling easy to digest, tapi masuk gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang udah, anggaplah Kadin Indonesia itu sebagai sebuah perusahaan. Kalau itu PT Kadin Indonesia anggapannya, ada pemegang sahamnya dong. Siapa pemegang sahamnya? Pemegang sahamnya adalah kadin-kadin daerah dan asosiasi-asosiasi. Mindset. Dengan begitu, tugas saya Kadin Indonesia melayani, memberikan dividen kan kalau perusahaan. Betul. Kepada kadin-kadin daerah dan asosiasi. Kalau tidak bisa kita memberikan nilai kepada yang pemegang saham kita, berarti kita nggak bekerja. Gitu. Nah, jadi itu, ini mindset dulu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kepada yang Mbak katakan apa sih yang namanya kolaborasi ini. Nah, take for one thing, misalnya kolaborasi ini. Ada satu program yang dalam satu pilar saya ada 4 pilar, 3 plus 1 saya katakan. Karena 3 untuk melihat keluar, 1 untuk ke dalam. Kalau boleh saya sebutkan, yang pertama itu pilar kesehatan, ya, di mana ini adalah untuk menghadapi pandemi perang kesehatan ini, tapi juga bagaimana menghadapi dengan tools apa, yaitu bagaimana kita membangun industri daripada si kesehatan ini. Yang kedua adalah bagaimana ekonomi daerah menjadi kunci untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. Yang ketiga di sini kewirausahaan dan kompetensi. Ya, nah, ini bagaimana kita nanti saya jelaskan juga menciptakan pengusaha dan mengembangkan pengusaha. Terakhir plus 1-nya itu adalah mengenai ke dalam internal organisasi dan regulasi. Nah, kalau bicara mengenai kolaborasi, nah, contoh salah satu program yang saya pikirkan di dalam kewirausahaan dan kompetensi tadi. Nah, di sisi ini Mbak, ya, ini pemerintah menurut saya mesti salut dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah disiapkan, gitu ya. Pertama adalah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini pertanyaan spiritnya apa sih? Pertama, ease of doing business kalau bicara, supaya mengangkat yang namanya birokrasi yang ada. Dan undang-undang ini adalah omnibus law, ya kan, menyatukan semuanya. Nah, ujungnya adalah untuk apa? Untuk yang namanya menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan harus menciptakan pengusahanya. Karena banyak sekarang pemikiran daripada publik dan rakyat merasa tanggung jawab daripada yang menciptakan lapangan pekerjaan itu pemerintah, gitu. And that's a survey yang begitu, mayoritas, Pak. It's wrong kan, salah sebetulnya. Berapa banyak sih yang bisa diciptakan sebagai pegawai negeri, sebagai TNI Polri, sebagai yang namanya BUMN, yang lebih banyak itu adalah pengusaha-pengusaha nasional. Apakah mikro, kecil, dan menengah, dan besar. Ini ya bisa membawa lapangan pekerjaan yang banyak. Nah, ini harus kita dorong. Jadi menciptakan banyak pengusaha akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya mengurangi kemiskinan. Endingnya situ loh, kemiskinan. Bagaimana kita mengurangi kemiskinan? Kan bangga Mbak kalau kita lihat kayak Cina. Cina sekarang bisa bilang I'm free of this, bahwa the poor ini nggak ada. The last state yang kemarin masih termiskin sekarang sudah. Itu menurut saya hal yang harus kita lihat. Betul. Itu penting loh, kesejahteraan. Ya, balik ke apa saya selalu membuat kerangka dulu nih menuju kepada apa yang katakan kolaborasi tadi. Nah, di sisi ini satu program yang saya buat namanya Innovation Hub ataupun warung inovasi, contoh ya. Ini sebagai salah satu contoh program yang dimana untuk upaya menciptakan banyak pengusaha dan juga mengembangkan pengusaha itu, mengembangkan itu adalah dari yang bagaimana dari mikro bisa kecil, dari kecil bisa menengah, menengah bisa besar. Ya. Ini perlu ada program tertentu. Nah, khusus untuk yang so-called UMKM ini, kalau ada yang namanya tempat inovasi, ini adalah tempat mentoring. Tempat supaya mereka belajar, kalau saya mau jadi pengusaha gimana sih? Bagaimana kalau saya udah jadi pengusaha, sekarang saya masih informal menjadi formal gimana sih? Gimana sih saya bisa bikin buku yang selama ini saya bisa buku, karena kan pendanaan perlu ya. Bagaimana supaya saya mengembangkan diri saya sih, gitu kan? Supaya mengupgrade tadi, jadi menciptakan naik kelas. Jadi menciptakan naik kelas, tapi di sisi lain juga menciptakan lebih banyak pengusaha, gitu kan? Menciptakan dan mengembangkan. Ya, menciptakan. Nah, itu ada warung. Nah,
Tapi kan ini Kadin di sini sudah berperan. Ya. Di level pusat, ini akan banyak pekerjaan di level provinsi dan juga kabupaten kota. Karena di sinilah tempatnya. Ya. Terus saya bilang, kita nggak usah buat organisasi yang baru. Bukan berarti Kadin akan buat bagaimana. Yang saya lihat, banyak di mana-mana dan sudah spread around itu tempat ibadah. Ya. Masjid-masjid, gereja-gereja, ya kan, temple-temple, dan segala macam. Kenapa enggak ya? Di situ semua udah ada pengurusnya. Ya. Nah, kenapa enggak kita buat tempat ibadah ini? Bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk yang namanya menciptakan kesejahteraan. Dengan apa? Dengan yang namanya menciptakan pengusaha, mengembangkan pengusaha. Jadi gini loh Mbak, kalau ngomongnya saya pikir udah cukup lah rumah ibadah bicara politik. Bicaranya kesejahteraan aja deh, bicara ekonomi, perdagangan, dagang aja deh gitu kan. Karena kan kalau atas sebagai seorang muslim Mbak ya, itu kan Nabi Muhammad kita aja itu pedagang. Ya kan, istrinya aja Siti Khadijah pengusaha besar. Ya kan. Ya udahlah, tempat untuk masjid dan gereja semua udah bicaranya, udahlah bicara ibadah sama menciptakan kesejahteraan dengan tadi gitu. Nah ini untuk melakukan hal ini, nah di sisi ini saya pikir, saya ngobrol sih sama beberapa teman-teman yang lagi asik ini, yang lagi booming, valuationnya gede-gede, itu e-commerce. Betul kan? Iya. You name it lah, siapa, ya kan, semua e-commerce lah banyak kan. Nah saya bicara sama beberapa teman-teman dari e-commerce ini. Kan gini, e-commerce itu apa sih? Saya bayangkan sebagai mall, ya kan. Mallnya itu perlu diisi dengan toko-toko. Betul dong? Nah, cara mengisi toko itu tambah banyak toko, ya, tambah banyak toko. Berarti transaksi tambah besar. Betul dong? Betul. Berarti apa yang terjadi di ujungnya, Mbak? Valuasi perusahaan itu akan naik. Kan zamannya zaman valuasi sekarang. Ya kan? Valuasi akan naik. Nah, berarti you make a value dong. Nah, kalau gitu bantu yuk. Bantu menciptakan yang namanya pengusaha-pengusaha ini. Yuk kita kerjasama. Kita nggak akan terus. Jadi semua e-commerce bisa, ya mau yang mana aja lah, kita bagi-bagilah tempat-tempatnya di mana. Dengan begitu apa yang terjadi? Itu adalah kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha mikro dan kecil. Dan juga ya kan, kenapa tadi tempat itu dilakukan. Nah, nama baik mereka juga bagus Mbak. Saya bilang, you know what you get? Saya bilang, dapat namanya social license. Yang susah pemerintah tidak bisa berikan adalah social license. Betul. Boleh dibuang ke izin ini, izin itu bisa lah, itu urusan. Tapi kalau izin sosial nggak ada, harus perusahaan itu sendiri. Nah, ini kan juga both. You dapat izin sosial, you dapat juga valuasi yang tinggi karena transaksi tambah banyak, toko Anda tambah banyak. Jadi kalau bicara kolaborasi tadi, gitu. Nah, itu yang pengusaha besar. Nah, untuk yang daerah, satu lagi contoh adalah bagaimana investasi yang kita lagi cari tadi saya katakan, karena kan banyak ini kita ini berebutan lah investasi dengan negara-negara lain, karena semua negara lagi masalah, ya kan, semua menghadapi tantangan ini. Nah di sisi ini waktu investasi masuk, apakah itu dari permodalan dalam negeri atau permodalan luar, ya, asing, setiap kali masuk ini harus diminta dari awal pengusaha. Ya, bagaimana nih partner Anda siapa? Adalah pengusaha daerah. Kita harus ada keberpihakan. Bagaimana supaya pengusaha-pengusaha daerah ini bisa maju. Nah, dengan sendirilah pengusaha daerah ini juga harus bertanggung jawab, bicara panjang gitu ya. Tapi coba kasih opsi itu. Nah, jadi supaya investor itu bekerja sama dengan pengusaha daerah, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana pasti ada UMKM juga. Ya kan, apa nih contoh untuk industri tertentu atas investasi itu apa sih yang bisa diberikan kontribusinya kepada yang namanya usaha mikro, kecil dan menengah di sana. Pasti ada baju kayak makanan kayak apalagi souvenir, apalagi lebih bagus lagi supply chain-nya atau produk chain-nya yang ada di situ yang bisa dikontribusikan oleh UMKM itu. Di sini saya perdahkan dan nggak apa-apa. Nah, karena gini, yang kita nggak boleh lakukan adalah perusahaan ngeluarin CSR, uang dikasih gitu aja. Iya. That's not educating. Instead of Jangan kasih ikan. ya kan Mbak? Iya, betul. Nah ini berikanlah bisnis supaya dia bisa bergerak. Gitu. Nah itulah salah satu juga kolaborasi yang saya katakan tadi gitu ya. Jadi
Nah itu sebagai contoh lah, Mbak. Sebagai contoh yang kita pikirkan bagaimana ini bisa. Menarik. Saya jadi ngelihatnya tuh kolaborasi ekonomi yang real ya Pak, yang konkret, yang akan didorong gitu ya. Ya, betul Mbak. Ya kalau motonya Pak Presiden kan kerja, ya kan. Let's just do it. Gitu. Keadaan lagi begini. Nah memang, ini yang bagaimana kita bisa bekerja sama antara, ini adalah gotong royongnya gitu. Karena sebagai contoh lah Mbak, saya melihat value of gotong royong itu hebat menurut saya. Waktu itu kita ada Yayasan Indika ya, membuat PCR lab, ya kan, lab, namanya GSI, itu Genomics Indonesia. Nah ini waktu itu kita punya pemikiran karena lagi masalah ada untuk testing itu, saya lihat ini, saya waktu itu bicara sama Pak Doni, pada waktu itu masih ini, Pak Doni bilang, wah ini kita punya tantangan ini, ayo Pak kita buat, ya kan. Akhirnya kita buat 5.000 kapasitif, 5.000 per hari. I think one of the largest lah, kalau bicara per satu laboratorium ya, 5.000 kapasitas. Wah ini gimana? Saya telepon teman-teman, ya kan, ya, apa namanya, selain Indika di situ ada Aro ikutan, Toba ikutan, Yayasan Cita Anak Bangsa ikutan, apa namanya, Nostar ikutan, itu tapi cepat Mbak. Udah bilang gimana nih, udah, yuk kaptennya deh jalan. Kita buat, berarti kan gotong royong. Betul. Ya, kita buat di sana, itu juga menjadi unik karena salah satu tadi kalau kewirausahaan yang saya ciptakan, selain kewirausahaan atau usaha biasa, tapi juga ada yang namanya sosial. Kewirausahaan sosial. Nah, yang mana karena banyak teman, apa namanya, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita ini yang milenial khususnya dan yang lebih muda, itu pengen melakukan usaha yang punya dampak sosial, environmental impact juga gitu kan. Nah ini sebagai salah satu percontohan itu, saya bilang, udah kita buat ini. Walaupun PT-nya PT biasa, kita nobatkan PT itu menjadi PT sosial. Jadi PT GSI ini adalah PT perusahaan sosial, yang dimana earning ataupun profitnya ya majority tidak boleh diambil oleh pemegang saham, tapi dikembalikan kembali untuk melakukan misinya, yang misinya untuk menyehatkan bangsa ini. Gitu. Ini saya jadi ingat Pak, kenapa begitu mudahnya seorang Pak Arsyad gitu ya mengajak teman-teman. Saya pernah baca dan pernah juga mendengar salah satu wawancara, ternyata salah satu modalnya itu adalah kepercayaan. Jadi banyak yang percaya sama Pak Arsyad gitu. Itu alhamdulillah Mbak, itu kan saya juga apa namanya, ya at the end Mbak ya, modal kita apa sih? Ya modal kita. Kata-kata itu adalah modal kita, yaitu apa yang kita katakan, yang Bapak mengatakan trust. Ya. Alhamdulillah saya bisa dipercaya, alhamdulillah. Tapi memang menjaga itu kan juga sangat berat. Tapi berat dalam satu hal, tapi kalau memang dari hati Mbak ya apa adanya. Makanya saya selalu bicara kalau udah gitu, my leadership itu, saya pernah mikir waktu itu, one of the things, saya belum tulis bukunya, tapi saya bilang leadership of asa, ya kan, asa, pemimpin yang memberikan harapan dan juga memberikan harapan pada subordinasinya dan juga kepada diri sendiri. Keren banget tuh, leadership of asa. Asa. Asa kan harapan, pemimpin yang memberikan harapan. Dia pemimpin harapan. Nah itu SA-nya authentic, spiritual, dan agile. Oke. Nah, authenticity ini Mbak yang menjadi penting. Ya kan tadi kalau bicara trust, mungkin at the end of the day is about authenticity, being yourself. Emang Pak Arsyad tuh pengen dikenang seperti apa sih sebagai pemimpin yang apa? Mungkin kalau mau bicara itu, tadi mungkin bisa bilang aja asa Mbak, karena kan that's what I believe ya, seorang pemimpin itu mesti bisa memberikan harapan. Sebagai pemimpin yang bisa memberikan harapan, bukan hanya harapan sih sebetulnya, akhirnya terrealisasi semua, tapi kita ini, waduh Mbak, saya nggak tahu lah kalau dibilang. Saya I never thought about what I want ya. Tapi ya itu mungkin setiap orang akan melihat saya dalam perspektif yang berbeda-beda. Tapi saya punya harapan bahwa saya punya pemikiran adalah
we need to create more heroes. Ya. Yang dimana Indonesia kurang itu. Saya ingat waktu saya masih sekolah, ya. SD itu, ya kan. Saya kalau di perguruan Cikini dulu, itu bisa lagi kelas, tiba-tiba stop, ya kan? Kenapa? Kita nonton badminton, taruh TV di kelas, nonton gitu. Tapi bangga kan ya, bangga. Maksudnya contoh lah, waktu Asian Games kemarin, I think jarang-jarang kita dipersatukan. Waktu Asian Games itu sempat seketika kita bersatu. So if you ask me, what is my end? Saya ingin melihat Indonesia, nggak tahu, melihat bukan kepemimpinan saya, tapi saya ingin melihat Indonesia yang mempunyai persatuan dan kesatuan. Karena balik-baliknya, kita ini jangan sampai, sorry loncat-loncat nih, tapi rather than menjawab siapa pimpinan saya, apa yang saya inginkan, tapi tadi ke persatuan-kesatuan, karena kita ini ada sedang yang saya katakan tadi, perang ekonomi. Kita ini dipecah belah. Kita lagi dipecah belah tanpa disadari loh. Benar, karena apa? Ribut sini-sini segala macam ya. Ini semua ini kenapa? Karena kita kaya. Indonesia itu kaya. Populasinya kaya, 260 juta, bisa pasar. Ya kan? Yang demografi, ya kan? Sumber daya alamnya, Masya Allah, semuanya ada. Ya kan? Kelautannya, perikan pertaniannya. Itu kan bicara food security, bicara about tadi raw materials or minerals misalnya contoh lain. Dan ini apa Mbak? Ini kunci daripada yang namanya Industry Revolution 4.0. Orang boleh menciptakan teknologinya, orang bisa menciptakan baterai yang lebih kecil, orang bisa menciptakan segala macam kecanggihan supaya mobilnya lebih lighter dengan aluminium yang ini. Tapi what do they need? The raw materials ada di sini. Ya, bauxit, rare earth, nickel, dan lain-lain, copper. So we are very rich, very fortunate. Tuhan itu memberikan kekayaan untuk Indonesia. Nah ini yang mau dipecah belah menurut saya. Ini yang harus hati-hati. Ini karena tadi Pak Arsyad sudah singgung, perang ekonomi dan perang kesehatan. Kalau menurut Pak Arsyad, mana yang harus didahulukan? Memenangkan perang ekonomi dulu kah? Atau memenangkan perang kesehatan dulu? Ini harus jalan concurrent. Ya. Yang mana makanya dalam yang saya katakan di dalam my vision and mission itu adalah pulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi. Oke. Itu harus. Karena gini, kalau kesehatan tidak diselesaikan, kita takut, Mbak. Kita akan takut, merasa ketakutan tuh ada. Ya. Apalagi sekarang lihat jumlah COVID yang naik turun, naik lagi. Ini kan masalah kedisiplinan kita ya. Dan vaksinasi yang harus berjalan. Dan sekarang ini kan Kadin dengan Pak Rosan, Ketum Rosan, dibantu oleh teman-teman pengurus lain, Bu Sinta di sana dan lain-lain. Ini kan menjalankan yang namanya vaksinasi gotong royong. Itu bagaimana kontribusi pengusaha kepada bangsa ini dengan mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah, yang mana supaya dana tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk hal yang lain. Ya. Tapi di sini kan kunci, Pak. Ini kalau bicara kesehatan, ingat nggak waktu tahun lalu ya, when all started, PSBB dan semua, ada ketakutan COVID, masker aja kita langka, ya kan, sempet APD. tuh APD gitu, kekhawatiran nunggu impor segala macam, kekhawatiran mengenai oksigen, ini mesin-mesin yang kita tidak miliki. Sampai hari ini pun jumlah daripada the beds ataupun tempat tidur untuk rumah sakit, ya kan, klinik dan lain-lain, ini kan masih menjadi isu. Nah ini kan harus kita selesaikan. Jadi ini bukan hanya stop di dalam bisanya vaksinasi, enggak. Ini lebih dalam lagi. Kita harus persiapkan ke depan. Betul. Ya kan? Contoh, laboratorium kita mesti bisa bagaimana kita melakukan deteksi terhadap virus-virus lain. Selain COVID, nanti ada apa? Amit-amit. Sekarang sudah ada virus, ya kan berbicara, wah COVID-nya ada dari India, strain India. Ini kan kita mesti ngerti. So we have to have facilities itu yang sudah dimulai nih sekarang oleh
dikoordinasi oleh Menkes Pak Budi bicara, yuk swasta sama pemerintah kita gabung mengenai data informasi sharing supaya kita bisa mendeteksi, supaya kita bisa menjawab strain apa. Akhirnya kan kita harus punya vaksin sendiri. Ya. Mau vaksin itu merah putih Nusantara, vaksin O, B, C, apa terserah dah, ya kan? Yang kita miliki sendiri kita produksi sendiri. Supaya apa? Siap kan? Iya, betul. Ya kan? Untuk itu. Nah, selain itu baru industrinya kita kembangkan tadi. Betul. Dan itu kalau buat pengusaha saya bilang itu peluang loh. Ya kan? Dan pengusaha mikro kecil kan kayak jamu-jamu Mbak. Iya. Sekarang ada yang buat jamu ini untuk imunitas segala macam itu Banyak sekali berkembang. banyak sekali berkembang. Jadi memang COVID juga banyak melahirkan Jadi peluang baru. kalau you take ada take negatif and positif kan. Iya. Let's think about the positive side. Iya. Bahwa ada ini industri baru, ada ini yang lain gitu. Dan memang at the end, nah di sini yang harus di-realize bahwa ini saya melihat belum bisa menerima kita. Ini bukan kita Indonesia aja ya, tapi dunia nih. Bahwa ini harus kita sadari, ini norma baru. Norma baru kehidupan kita. Realitas baru. Berarti ini dunia baru kan. Jadi we have to menerima bahwa inilah hidup kita, ada virus. Dan Adapt to it. Harus. Gitu. Nah, apa namanya memang ya mau gimana gitu. Keadaan dunia ini berubah. Nah, ini tantangan besar juga buat Pak Arsyad ketika nanti terpilih menjadi Ketua Kadin untuk membangun optimisme pelaku usaha. Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan, ya sekarang aja udah masih pada wait and see kan? Betul. Nah, optimisme ini datang dari beberapa hal. Satu, saya mengatakan bahwa sekarang pemerintah Pak ya sudah menyiapkan contoh lah untuk ini supaya buat pengusaha mikro kecil dan menengah. Sudah ada Undang Cipta Kerja. Sudah ada. Jadi sekarang kalau mau jadi pengusaha lebih mudah lah. Ya. Buat PT kalau buat yang UMKM satu pemegang saham cukup misalnya gitu. Biaya-biaya sudah dipangkas. Satu. Sudah itu kalau bicara infrastruktur digitalnya sudah dibangun namanya Palaparing. Itu udah siapin infrastrukturnya. Lebih lanjut lagi budgetnya itu kalau nggak salah berapa ya? Hampir 200 lebih T loh. 30 T di tempatnya Pak Teten di Pak Menko untuk membantu yang UMKM. Ya. Pak Erik sebagai Menko BUMN sudah menciptakan namanya holding mikro. Ya. Udah disiapkan kan di situ juga. Perdagangan, investasi, semua nih pikirannya sudah memikirkan bagaimana mendukung yang namanya so-called UMKM. Dari sisi pariwisata juga gitu. Mas Andi juga mikir. Jadi semua fokusnya itu sudah ada nih. Infrastrukturnya istilahnya the soft, the hard, the semua ini pasti sudah ada nih. Tinggal bagaimana nih. Ya. Jadi kalau ibaratnya tuh Pak ya, roda-roda yang lain ini udah berputar nih. Udah ada semua nih. Udah ada semua. Tinggal positifnya sudah siap nih. Yuk let's do it. Ayo gitu kan. Harus positive thinking dan harus realizing bahwa menerima dulu bahwa ini kita hidup kayak begini. Tapi dengan ini ada ini semua gitu. Positive thinking is very important. Ya, sangat penting. Kalau saya percaya bahwa kalau kita berpikir positif, kita mendapatkan energi yang positif. Jadi, saya percaya itu. Kalau dari obrolan selama ini dengan pelaku usaha, Pak, semua cukup optimis. Nah, di sisi ini, gini Mbak, di sini harus kita bangun optimisme tadi, bagaimana bahwa ini adalah suatu peperangan. Makanya saya membawa kata-kata perang. Karena kalau perang, yuk bersatu nih kita. Kita bersatu melawan ini semua. Itu spiritnya. Terus bayangannya, dreamnya. Makanya saya suka bicara sama Pak Bahlil. Saya bilang, Pak Bahlil, saya kebetulan kan itu adinda saya. Tapi di sisi lain juga sebetulnya saya bilang sama Bahlil juga, tapi kalau bicara organisasi semua mungkin dia akan itu senior saya. Karena dia sangat berpengalaman dalam organisasi kan. Tapi apa Mbak di sisi ini? Kita perlu lebih banyak Bahlil. Bukan saya mengatakan yang lain, saya hanya sebagai contoh ya. Kenapa? Seorang pengusaha dari daerah di Papua, ya. Ibunya, mohon maaf, sebuah ibu rumah tangga. Dulu dia datang sebagai konduktor, bisa jadi pengusaha, bisa jadi ketua HIPMI di Papua, HIPMI di nasional, ya kan, jadi pengusaha nasional. Terus jadi menteri. Ya. Ini kan buat teman-teman daerah.
ini mimpi, Ya. ini harapan. Yang saya kata harapan tadi. Ini kan kalau mereka lihat mungkin seorang Arsad aja, mungkin dibilangnya, ya tapi si Arsad Jakarta lahirnya, sekolahnya luar negeri, ya kan? Sekolah dalam negeri, semua produk dalam negeri istilahnya. Oh bisa jadi menteri. Itu perlu, karena kita perlu heroes. Nah, tapi janganlah bermimpi hanya jadi PNS, jadi TNI Polri, jadi politisi, jadi pejabat. Mimpi dong jadi pengusaha. Gitu. Karena yang kita butuhkan balik-balik lagi adalah lebih banyak pengusaha supaya ekonomi kita, secara teori kan ekonomi itu kalau SMI-nya kuat, ya, UMKM-nya kuat, ekonomi sebuah negara itu kuat. Betul. Ya. Nah, kita harus menciptakan, untuk ini menciptakan lebih banyak pengusahanya. Ya. Nah, jadi setiap kali saya kemana-mana saya akan bicara, ayo jadi pengusaha. Nah, caranya gimana? Tadi orang inovasi tadi, kita sama. Pejuang yang kita butuhkan adalah pengusaha. Nah, itu balik lagi ke sejarah Kadin. Sejarah Kadin kalau saya tidak salah itu memang menciptakan pengusaha kuat kan. Kuat. Untuk mendukung tadi perekonomian. Lagunya aja gitu, Mbak. Iya. Kadin tuh pengusaha itu pejuang. Gitu kan. So now lagi perang kan. Pas dong, mestinya kita bagaimana nih untuk melakukan. Betul. Nah Pak, ini sebenarnya Pak Arsyad itu kesehariannya seperti apa sih gitu, hobinya apa nah, gitu? Kalau ini Mbak, ini berat nih kita. Saya tuh hobi saya, my life mungkin boring kali Mbak. My life tuh boring adalah saya cuman kerja sama makan. Kerja sama makan. I love to eat. Saya kalau makan Mbak, saya tuh hobi saya makan lah. Jadi kalau sama anak-anak juga mau keluar, mau liburan segala macam udah tahu lah semua kita. Pak kita ini keluarga makan. Karena kita cari, lagi makan siang udah ngomongin makan malam, ya kan? Mau makan apa nih malam nanti gitu kan? Udah mikirin itu terus. Gitu. Kenapa? Cepat Wiwan bukannya masalah. Ini bukan yang kita cari adalah yang enak. Ya tempat nggak menjadi ini, tapi yang penting enak. Nah enak tuh bisa yang murah, mahal, ini segala macam ya. Tapi yang enak gitu. Yang unik, yang ini ya kan. Jadi kemanapun jalan-jalan pasti cari makanan. Jadi ini kemarin rame-rame sering ke ini daerah. Nih, Mbak. Waduh. Pasti ini dong nyoba semua, jajal semua makanan. Mbak, ya kan kemarin terakhir saya ke Manado. Waduh, itu pertama kali saya ke Manado. Biasanya saya makan Manado di sini kan. Wah tuh enak, ikannya lebih segar katanya. Ini ikan yang mati sekali katanya. Oh iya. Kalau yang di sini 7 kali katanya gitu Mbak. Jadi wah segar banget, manis, enak banget. Belum tempat-tempat yang lain juga. Terus setiap daerah mempunyai keciri khasan yang beda-beda, ya kan. Apa namanya, ada Kaledo, misalnya tuh kaki lembu itu di mana di Sulawesi. Waktu saya coba makan di Sulawesi Tengah ya. Wah itu enak banget kan. Tapi walaupun waduh kolesterolnya nih segala macam, tapi enak banget. Belum makan ubi di tempat sana, belum nyobain. Waduh, saya bilang menarik, kita tuh very rich. Iya. Ya. Jadi nggak salah kalau pemerintah, mungkin Pak Presiden tuh menggabungkan Kementerian Pariwisata, Bekraf, dan sekarang ada digital ya, tapi Bekrafnya karena memang the uniqueness of kita adalah boleh cari istilahnya pantai, banyak yang bagus-bagus, wah cantik ya. Tapi kita nih bisa bagaimana kalau bisa mengkombinasikan yang namanya tempat yang cantik, yang bagus dengan kebudayaan. Betul. Right? Apa itu makanan ataupun kebudayaan lokalnya, itu going to be very different for Indonesia. Dan kalau bicara tadi, saya pikir satu juga menjadi modal Pak Arsyad adalah komunikasi yang baik dengan pemerintah gitu ya. Yeah. Ini selama ini kan sudah berjalan. Yeah. Apalagi sekarang ini ada beberapa nama yang juga sudah secara terang-terangan menyatakan dukungan ke Pak Arsyad juga ada di dalam pemerintahan. Ini menjadi modal kuat buat Pak Arsyad kah? Buat saya gini, modal iya. Ya modal dalam arti kata gini loh, bahwa bagaimanapun kemitraan dengan pemerintah sangatlah penting. Untuk bukan diri saya ya, tapi sebagai Kadin yang mewakili sebagai rumah pengusaha itu penting. Ya. Tapi dalam konteks pemilihan ini, saya merasa bahwa itu bonus. Ya, jadi
yang saya lakukan ya saya tetap harus bertemu dengan teman-teman daerah, bertemu dengan teman-teman asosiasi, berdiskusi, menginikan karena at the end of the day ya kan saya atau kita itu adalah teman-teman daerah dan asosiasi. At the end kan yang di dalam kadinnya bukan pejabat-pejabat itu, bukan istilahnya ya bukan ini kan, tapi kan di kadin itu rumahnya kita, jadi saya harus dekat sama semua, saya harus dekat. Nah, alhamdulillah teman-teman yang mendukung dan juga bukan apa saya bilang ini dalam suatu proses kehidupan, sama mungkin Anda pasti akan ngomong Lutfi misalnya, karena Mas Lutfi saya kenal dari lama, dari mahasiswa, kita kenal, kita kuliah sama-sama, kita mengembangkan diri kita dengan masing-masing, tapi kita terus jalan. Ya kan? Mas Erik, ya Erik juga gitu, dari kita kuliah gitu kan, gitu. Terus kalau siapa namanya Pak Balil, saya kenal dari waktu pertama kali dia jadi ketua umum HIPMI pada waktu itu, saya udah melihat nih gila hebat ini, gitu. Salut buat saya anak itu. Mungkin dalam historis HIPMI juga menjadi ketua umum HIPMI yang pertama dari daerah kalau nggak salah ya. Jadi saya melihat itunya waktu beliau dipilih jadi ketua BKPM juga kaget loh bisa itu, tapi hebat, itu kan, gitu. Dan ternyata when I know, the more I know semua itu, memang punya hati yang ingin membangun, saya merasa itu. Nah itu yang mungkin menyatukan kita, ya. Ya yang lain-lain juga, ya tadi Mas Reng misalnya, ya kan udah kenal dia pengusaha, jadi kita pernah berkomunikasi, kita pernah bersama-sama, juga pernah, jadi ya itu. Gitu. Jadi ya at the end, yang paling penting itu kan dalam suatu hal ya, saya merasa bahwa informal relationship is very important. Kenapa? Kalau ketemu hanya di, ya namanya bisnis kan ya, kalau bisnis kalau formal aja tuh nggak dapat apa-apa formal. Ketok-ketoknya itu di formal, tapi bicara begini kan, diskusi, saya saling bertukar pikiran. Saya rasa itu penting. Penting. Pak Arsyad, 2 pertanyaan singkat terakhir. Yang pertama, siap mengkritik pemerintah? Harus. Tapi kritik membangun. Harus. Karena apa? Tugasnya Kadin itu adalah menjadi mitra, partner, strategic partner. Partnership itu adalah saling mengisi, saling mengkritik. Itu stronger relationship. Ya. Nah tapi kita nggak boleh sembarangan, gitu loh. Ya, kalau bilang saya mau ini nggak bisa lah. Harus ada data. Ya, supaya apa yang kita bicarakan secara berargumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini kata-kata data is very important. Ya. Nah harapan saya juga karena itu juga di perintah undang-undang membangun pusat informasi, membangun pendataan. Ya. Nah kita ini mesti secara asosiasi dan daerah memiliki yang namanya data-data. Jadi waktu kita bicara bukan karena saya kita mau ini, bukan. Datanya begini, makanya harus begini. Ya. Jadi supaya berargumentasi itu yang clear, based on data. Ya. Karena kalau cuman hanya bicara keinginan, dan it's different, ya kan. Nanti kita datang dengan itu. Jadi kalau dibilang mau kritik harus dong, harus. Dan saya rasa pemerintah juga ingin dikritik kok. Cuman tadi kita punya suatu trust, satu value. Karena apa? Ujungnya sama, ingin memberikan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Pertanyaan terakhir. Sampai juga di ujung nih. Jadi optimisme itu kan penting ya Pak, bahwa akan menang harus ada optimisme itu, seperti itu. Tapi juga harus siap kalah. Nah ketika nanti kalah, akan tetap berkontribusi buat negara. Mbak, menang kalah itu sebetulnya tadi, itu takdir. Ya kan? Cuman Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT yang menentukan. Kita hanya manusia punya rencana, tapi yang di atas yang menentukan. Dan itu pegangan saya. Jadi kalau tanya siap kalah, ya harus siap. Kapanpun kita harus siap. Ya. Tapi kan niatan harus ada dulu. Nah, kalau bicara ini, saya udah merasa bahwa saya ingin melakukan sesuatu terhadap bangsa dan negara ini.
Tapi saya ingin berkontribusi di titik di mana yang saya bisa lakukan. Jadi kalau misalnya saya kalah, walaupun insya Allah saya nggak kalah Mbak. Harus optimis ya. Harus optimis ya kan. Tapi kalau memang itu saya terima. Dan siap kolaborasi ya. Siap kolaborasi dan ya kuncinya adalah kan ini bukan saya. Ini bukan siapapun. Ini kita bicara kita dan kita bicara ini untuk bangsa. Betul. Jadi yang kita lihat, saya selalu katakan beyond me. It's not about me. It's about the people. Iya. Karena rumah tadi yang Bapak ingin bangun itu adalah rumah pengusaha, bukan rumah seorang Pak Arsyad ya. Jadi satu lagi Mbak, kita harus coba juga menghormati semua pengusaha. Kalau bisa sekarang kita nggak ngomong lagi tukang bakso, karena orang bilang tukang bakso. Padahal itu bukan tukang, buat saya sekarang kita mesti bicara itu adalah pengusaha yang jualan bakso tapi masih mikro. Betul. Itu harus diubah tuh. Mindset Mbak. Dan Karena harus supaya dimulai. diberikan kehormatan. Betul. Dengan begitu kan hormat Mbak. Beliau tuh yang namanya sekarang kita katakan tukang bakso itu adalah pengusaha mikro. Kalau udah punya 10 gerobak jadi pengusaha kecil. Betul. Dan ini mindset ini mungkin juga yang harus kami bangun di media supaya menghilangkan tadi. Jadi kasihlah martabat supaya bangga menjadi seorang penjual bakso. Oke. Itu pengusaha mikro. Sip. Oke Pak Arsyad, tidak terasa kita ngobrol-ngobrol panjang juga, Yes. seru sekali. Kayaknya kalau tidak dibatasi dan tidak di Ngobrol terus Pak, emang. kode-kode tadi ya, dikasih kode, saya akan ngobrol terus dan kopi udah habis gitu. Jadi terima kasih sekali atas sharing kita pada hari ini. Terima Kami kasih. senang banget dapat kesempatan untuk ngobrol secara langsung dengan Pak Arsyad. Makasih. Dan saya rasa sobat bisnis di luar sana Ya, Mbak. yang menonton acara ini juga pasti banyak mendapatkan insight dari Pak Arsyad dan mungkin lebih mengenal sosok Pak Arsyad yang sesungguhnya. Jadi nanti tanggal 30 Juni jika tak ada aral melintang, Munas Kadin akan dilakukan di Kendari. Ya Pak ya. Boleh Kendari. nggak saya terakhir? Boleh, boleh. Semua kandidat menurut saya, Mas Anin sebagai contoh, he's a very good man. Yes. Ya. Orang baik, orang yang ingin juga berjuang. Cuma memang akhirnya hanya memang karena di pemilihan Iya. harus memilih. Dan saya yakin Anin dan saya juga bagaimana kita bisa dapat membangun ini bersama untuk Kadin yang lebih kuat. Gitu. Ya. Dan untuk negara kehadiran baik Pak Anin maupun Pak Arsyad ini tentu menjadi semacam pahlawan baru, hero baru yang nanti akan membangun Indonesia bersama-sama demi perekonomian yang lebih baik supaya kita bisa memenangkan perang ekonomi dan perang kesehatan yang kita hadapi. Akhir kata saya Maria, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya.